Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam sejahtera, salam sopan, salam santun, salam persahabatan, selawase ya. Di video kali ini sahabat, kita tetap membahas iblis yang menyerupai manusia sahabat. Siapa dia? Dajjal medsos dan antek-anteknya, yang mana mereka ini suka menghina, menghujat para ulama, para guru-guru besar kita, praktisi pembasmi dukun santet sahabat, yang selama ini yang sering mereka hujat-hujat, yang mereka belum tahu kebenarannya seperti apa, kebohongannya seperti apa, yang setiap hari mereka hujat dan mereka selalu membodoh-bodohkan umat dengan cara mereka mengadu domba umat Islam ini sahabat. Jadi mereka ini sahabat sudah bukan manusiawi lagi. Kata-kata mereka ini kalau dicerna pakai akal sehat sahabat, sudah tidak bisa dicerna lagi ya sahabat ya. Jadi tugas saya di sini sahabat, saya akan memberantas dajjal medsos, yaitu dan antek-anteknya sahabat. Akan saya berantas tuntas dari akarnya sahabat. Supaya apa sahabat? Supaya mereka terdiam dan para guru-guru besar kita, ulama-ulama kita berdakwah di jalannya Allah tanpa ada suatu halangan apapun ya sahabat. Cuman itu tujuan saya. Jadi ketika ada seseorang yang menghujat dan menghina para ulama, suatu contoh seperti Kiai Haji Ujang Bustami, Gus Samsudin Jadab. Jadi untuk para sahabat di luar sana jangan sampai terpengaruh ya sahabat ya. Karena mereka ini hanya modal hasutan. Kemarin sahabat si TIJ nelpon saya. Dia menelpon saya lalu direkam oleh dia sahabat. Sebelum saya merekam sahabat, saya belum tahu kalau dia sudah merekam saya duluan. Jadi saya cerna bahasa-bahasa dia ini, bahasa-bahasa menjebak saya sahabat. Jadi dari situ saya pertanyakan dengan dia, TIJ, Bang TIJ, sampian ini merekam apa gimana? Iya kata dia merekam. Oke, akhirnya sahabat di situ saya atur strategi dan saya rekam kembali ya sahabat ya. Makanya di rekaman saya ini putus-putus sahabat, tidak dari awal rekaman saya ini, karena saya merekamnya di pertengahan sahabat. Karena dari awal saya ini tidak tahu kalau TIJ ini merekam, makanya saya merekamnya dari pertengahan sahabat. Karena saya sudah tahu kelicikannya dia ini merekam saya, hanya ingin cari tahu kesalahan saya, akhirnya saya rekam juga sahabat. Jadi saya ini barusan ditelepon dari guru besar saya sahabat. Saya dapat pesan dari dia, Bang Adin, kamu harus hati-hati melawan TIJ. Karena TIJ ini orang licik. Orang licik, dia ini orang pintar dan orang licik. Untuk guru besar saya di luar sana, harapan saya minta doanya saja, mudah-mudahan perjalanan saya ini selalu Allah beri kelancaran. Dan untuk menghadapi TIJ ini hanya ujung kuku bagi saya guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap saya menghadapi orang pintar dan orang punya wawasan di luar sana, saya harus cerdik menghadapinya. Apa itu cerdik sahabat? Cerdas dan licik. Kita tidak jadi masalah meliciki orang licik sahabat. Dan juga kita tidak masalah sombong dengan orang yang sombong. Karena orang yang sombong ini wajib kita sombong-sombongi. Supaya apa sahabat? Supaya mereka bergebu-gebu. Ketika mereka bergebu-gebu sahabat, mereka sakit, kena stroke, mati dengan sendirinya. Camkan TIJ dan antek-anteknya. Bagi saya kalian itu bukan siapa-siapa. Kalau kalian memang
orang hebat, orang pintar, jangan menelpon orang lalu direkam. Datangi, tatap wajahnya, datang ke rumahnya, itu baru laki-laki. Kamu bencong apa-apa TJ? Kamu datang, kamu nelpon saya, kamu rekam dengan bahasa-bahasa kamu yang bijak, yang sudah kamu tata sebelumnya. Bisa jadi kamu melihat pertanyaan-pertanyaan itu melalui buku, tapi alhamdulillah Allah tuh selalu membuka pikiran saya. Karena setiap pertanyaan-pertanyaan kamu itu pertanyaan bodoh bagi diri saya. Pertanyaan yang tidak dimengerti oleh netizen di luar sana. Selalu kamu ungkit-ungkit. Kurang senang dengan saya, TIJ datangi saya. 24 jam pintu rumah saya terbuka. Satu langkah pun saya tidak akan mundur menghadapi orang-orang yang nyinyir seperti kalian, yang suka menghujat para ulama. Bicara TIJ ini sahabat, mungkin tidak ada habis-habisnya. Kenapa saya bilang tidak ada habis-habisnya? Karena dia ini tidak ada henti-hentinya menghujat para ulama. Kenapa sahabat? Karena jiwa dia, hati dia udah dirasuki oleh iblis. Karena iblis ini sahabat bukan hanya tidak nampak sahabat. Iblis ini ada juga yang menyerupai manusia. Sahabat, siapa dia sahabat? Tak perlu saya sebutkan orangnya ya sahabat ya. Sahabat sudah mengerti siapa dia iblisnya sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat di luar sana senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi dari orang-orang yang zalim, sahabat ya. Dan mudah-mudahan perjalanan kita, doa-doa kita selalu Allah mudahkan, sahabat ya. Sekarang kita bicara antek-anteknya TIJ sahabat. Antek-anteknya TIJ ini sahabat, orang bodoh. Orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa saya bilang orang yang paling bodoh? Ketika ada orang bodoh diikuti oleh orang bodoh, orang itu sudah benar-benar bodoh. Luar biasa bodohnya sahabat. Jadi itu siapa? Antek-anteknya TIJ itu orang paling bodoh. Kenapa saya bilang orang paling bodoh? Karena mereka bicara tidak menggunakan adab. Kenapa sahabat saya bicara keras seperti ini? Untuk mengecamkan mereka sahabat, supaya sahabat di luar sana tahu. Tidak semua orang itu takut dengan TIJ, tidak semua orang itu tersingkirkan oleh TIJ. Karena dia ini hanya pecundang sahabat. Kenapa saya bilang pecundang? Kalau dia memang laki-laki gentleman, dia datangi saya, jangan nelpon saya lalu direkam. Dengan dia merekam, dengan dia menelpon saya, direkam, diunggah, lalu saya unggah juga sahabat, akhirnya apa sahabat? Ketahuan sahabat, ketahuan bodohnya dia, liciknya dia. Ternyata sahabat, dia ini memang pecundang sahabat. Sekarang dia tidak bisa berkoar lagi sahabat. Kenapa? Karena jebakan Batman dia sudah masuk perangkap saya. Jadi ketika dia tadinya berpikir nelpon saya, dia rekam dengan alih-alih dia mau menghancurkan saya, mau menjatuhkan saya dengan mau membicarakan dengan para netizen di luar sana kalau saya ini bodoh, kalau saya ini salah, kalau saya ini, akhirnya apa sahabat? Akhirnya netizen di luar sana tahu sendiri yang salah siapa dan yang selalu cari kesalahan orang lain siapa sahabat. Setiap orang sahabat yang selalu kerjaannya mencari kesalahan orang lain, apalagi mencari kesalahan ulama sahabat, itu iblis sahabat. Jiwanya aja yang manusia, tapi hatinya udah iblis sahabat.
Dia bilang dia banyak guru, sering berguru, dia pun ada guru, sahabat. Dia mungkin belajar pintarnya dengan membaca buku, bukan karena guru. Karena kalau dia belajar ada guru, sahabat, dia tidak seperti itu adabnya. Ketika orang belajar didampingi dengan seorang guru, sahabat, dia memiliki ilmu. Yang mana ilmu itu, sahabat, digunakan untuk yang baik-baik saja. Tidak akan pernah mungkin seorang guru mengajarkan seorang murid untuk mencari kesalahan orang lain. Itu guru yang salah, sahabat. Kalaupun ada guru yang mengajarkan seperti itu, tunjukkan dengan saya, biar saya berantas habis. Tujuan saya sekarang ini, sahabat, hanya menumbangkan akarnya, sahabat. Siapa dia, sahabat? TIJ. Kalau untuk antek-anteknya, sahabat, sekali saya tepuk tangan terjatuh dengan sendirinya, sahabat. Kenapa? Karena bahasa-bahasa untuk antek-antek mereka ini, wah, itu sudah di luar skenario saya, sahabat. Kenapa? Karena bahasa-bahasa untuk mereka ini, bagi saya tidak perlu mengucap aja, mereka sudah terketir-ketir, panasan, sahabat. Jadi untuk para sahabat di luar sana, harapan saya setiap sahabat menonton suatu tontonan, ambil sisi positifnya, sahabat. Ketika ada dakwah, ketika ada penyampaian, ketika ada suatu tontonan yang memang di situ di luar dari akal sehat, sahabat, cukup diabaikan. Tapi ketika ada suatu tontonan yang menarik dan membuat kita itu menjadi inspirasi ke depannya, sahabat, jadikan suatu tuntunan, sahabat, ya. Jangan sampai sahabat di luar sana terpancing oleh TIJ dan antek-anteknya, ya, sahabat, ya. Mungkin cukup sekian dari Adin, sahabat. Adin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.